Yang ingin saya tanyakan adalah asal muasalnya gimana kok bisa Mas Danu ini dikaruniai oleh Allah ilmu yang luar biasa itu, dan apakah Mas Danu ilmu seperti ini bisa ditularkan gitu? Apakah Mas Danu bisa meregenerasi untuk kalangan yang lebih muda? Barangkali Mas Danu mungkin berhalangan bisa diwakilin gitu. Terima kasih. Faiz nanti diwakilin gitu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Danu, ada yang beranggapan wah ini supranatural ya. Ini ilmu, wah melibatkan sesuatu yang bisa dikirim gitu. Iya. Apa semacam apa ini? Kita mungkin mesti harus jelaskan. Juga bukan dokter kan, Mas? Iya. Insinyur malah pendidikannya, insinyur ya. Jadi intinya adalah awalnya adalah gimana ya, insya Allah dari SMP saya itu cinta sekali pada Quran. Maksudnya karena saya itu mendalami istilahnya. Jadi membaca Quran setiap hari, setiap saat itu saya dalami. Kemudian pada waktu mulai dewasa SMA itu saya punya pikiran itu tetap berjalan gitu ya. Dan kemudian SMA itu saya punya pikiran kenapa kok ilmu kesehatan itu hanya ditemukan oleh negara barat, kan gitu ya. Selama ini dari negara Islam itu tidak ada dengungnya. Iya, kan gitu ya. Keilmuan itu ya. Keilmuan itu yang kelihatan canggih itu tidak ada dengungnya, paling minum madu ya. Yang normal aja, walaupun itu tidak salah ya. Kemudian saya mencoba untuk membaca setiap saat Al-Qur'an itu, akhirnya ketemu firman-firman yang memang itu berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Nah, firman ini sebenarnya adalah dari akhlak kita. Iya. Jadi umpamanya salah satunya saya mencoba untuk menerangkan bagaimana Allah menurunkan penyakit, kan gitu ya. Kita pahami bahwa kita kan beriman pada hari akhir ya. Iya. Nah, di hari akhir ini kan nanti kita dihisap. Dihisap kita nanti kalau masih banyak dosa kita akan masuk neraka dulu. Kan gitu ya. Konsekuensinya itu seperti itu. Kalau timbangannya itu banyak berat buruknya. Ke kanan katanya ya, berat ke kiri gitu berat ya. ke kiri ya. Pakai logika kita ya. Iya, jadi itu jelas ya. Jadi yang mau saya ceritakan adalah bagaimana antara akhirat dengan dunia. Ada korelasi. Ada korelasinya, dan itu ada dalam surat As-Sada ayat 21, bunyinya begini, wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Jadi intinya adalah sungguh kami timpakan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat agar kembali ke jalan yang benar. Nah, siksa besar di akhirat itu yang disiksakan tangan, tubuh, badan, mata, telinga, semuanya disiksa. Iya. Kalau kita salah loh ya. Iya. Kemudian kok ini ada di dunia juga. Nah, apa di dunia? Yang jelas di dunia itu ya badan kita. Bisa jadi ini gambaran ya? Ini gambaran sebenarnya. Jadi kita sakit, itu gambaran. Ini siksaan di neraka kelak kalau kita itu besok begini akhlak kita gitu. Iya. Karena kita meninggal itu belum tentu atas ridho, bukan izin, ridho loh ya. Iya. Ridho dari Allah. Tapi bisa aja kita meninggal karena perilaku kita. Contoh meninggal dari perilaku. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Diceritakan dalam firman tersebut bahwa janganlah kamu menjerumuskan dirimu melalui tanganmu di dalam kebinasaan. Loh, kan begitu ya? Kita sendiri dong ya? Kita sendiri. Bukan sebenarnya. Allah. Bukan keinginan Allah sebenarnya. Makanya kalau banyak sekali teman atau saudara kita meninggal karena sakit, itu sebenarnya dia menjerumuskan diri. Masya Allah. Nah, makanya di sini saya sebagai seorang muslim, saya ingin mensosialisasikan inilah Quran. Ini dari Allah sebenarnya. Makanya dengan orang itu berakhlak baik, yang saya inginkan atau jujur Allah menginginkan umat Islam itu menjadi baik, sehingga umat Islam itu akan menjadi kepanjangan tangan Allah, yaitu rahmatan lil alamin sebenarnya, bagi orang lain, bukan penghancur. Coba akhlak, kita contoh satu, bacakan akhlak aja. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memberikan kebaikan. Coba, banyak sekali saudara kita itu yang membuat kerusakan. Di muka bumi ada gedung, ada manusia, ada anak kecil, dirusak semuanya. Ya. Nah, ini juga nggak boleh. Harus ada tata keramanya menurut Islam. Nah, ini yang banyak sekali kita lihat. Nah, disinilah akhirnya Allah menurunkan azab. Allah menurunkan musibah bagi orang-orang